Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Archery Activity. Sebelumnya kami minta maaf karena sempat 7 bulan, kurang lebih 7 bulan kami vakum, dan mohon doanya semoga kedepannya kami selalu istiqomah dan semangat kembali untuk membuat video tentang panahan, aktivitas panahan bil khusus di Surabaya ini. Konten kali ini kami akan meliput suatu pondok pesantren, yaitu Jawharatul Hikmah, yang bertempat di lokasinya daerah Putat Jaya Indah Gang 4. Insya Allah kami akan taruh perkenalan dengan ketua yayasannya Pondok Pesantren Jawharatul Hikmah dengan Bapak Rofi. Insya Allah di mana pondok ini juga ada aktivitas atau ekstrakurikulernya, yaitu panahan. Kita langsung saja ke ketua yayasannya, kita ta'aruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Pak Rofi. Ya. Pak, kami dari Archery Activity. Ya. Alhamdulillah, Ana dapat informasi dari sahabat Ana, Bapak Kurnia, bahwasannya Pondok Pesantren Jawharatul Hikmah ini di Putat Jaya Indah Gang 4, di mana ada aktivitas atau kegiatan panahan, dan di mana panahan ini sangat direkomendasikan oleh Rasulullah, bahwasannya berlatih panahan, berkuda dan berenang. Insya Allah di mana generasi-generasi pondok pesantren ini bisa memotivasi yang lain, anak-anak yang lain, bahwasannya daripada kita melakukan hal-hal yang negatif, tentunya ini juga bagus juga kegiatan untuk mengurangi konsumsi gadget pada anak sekarang ini, karena orang tua juga pada kebingungan bagaimana caranya, solusinya untuk mengurangi konsumsi gadget pada anak. Alhamdulillah ini ada aktivitas positif dan tidak harus ada panahan, tetapi ini alhamdulillah kebetulan ada panahan sesuai dengan channel kami. Bisa sepak bola, bisa olahraga yang lain, intinya yang bermanfaat sehingga anak itu dapat aktivitas kegiatan positif. Salam kenal Pak. Iya, siap. Saya Mas Faiz. Iya, siap. Rofik. Dengan Rofik apa ya, Pak Rofi ya? Pak Rofi boleh. Pak Rofi, ini beliau ketua yayasan di Pondok Jawharatul Hikmah ini, di Putat Jaya Indah. Ini juga yang selalu menemani anak. Kameramennya dengan Mas Ibad. Ini Pak yang kami tanyakan Pak Rofi, awal berdirinya pondok ini mulai tahun berapa Pak Rofi? Ya, kami ini mulai berdiri awal itu 2008. Jadi 2008 itu karena saya sama saudara-saudara saya sama sepupu saya itu merasa kami adalah lahir di lingkungan yang tidak sehat. Waktu itu doli masih buka, kemudian musik di mana-mana, miras di mana-mana. Kemudian setelah kami oleh orang tua kami, ayah kami dipesantrenkan, setelah lulus, kemudian kami seperti flashback. Jangan sampai masa kecil kami itu dialami oleh adik-adik yang ada di sekitar sini. Makanya kemudian kami berinisiatif untuk mendirikan pesantren Jawharatul Hikmah, di mana awalnya ya kami mencari santri itu door to door, tidak menempel pengumuman, enggak. Jadi kami menawarkan kepada masyarakat sekitar, di sini Jawharatul Hikmah ada ngaji gratis, nggak usah dipungut biaya sepeser pun apapun, pokoknya asal mau ngaji akan kami ajarkan. Waktu itu santrinya masih sekitar 8 atau 10 anak. Nah kemudian karena memang pengajarnya ini dari pesantren, jadi kualitas pengajarannya itu bukan kaleng-kaleng. Alhamdulillah kemudian berjalan, akhirnya getok tular. Loh, anakku di ngaji nonang JH ini kok ngajinya pinter, kok cepet paham, hafalan surat-surat pendeknya juga. Akhirnya getok tular, akhirnya semakin tahun semakin nambah, semakin tahun semakin nambah,
Sampai sekarang santrinya kurang lebih 265. Jadi cuman ini kita sistemnya masih kalong, artinya santri ini datang kemudian pulang karena kami terbatas tempat, dan memang sudah ada yang mukim itu ada 5 orang, yang 2 dari Mojokerto, yang 3 dari Surabaya. Jadi kegiatan kami selain mengaji itu juga ada ekstrakurikuler seperti tadi panahan, kemudian ada banjari, kemudian juga ada silat. Jadi kami di sini juga ada untuk keputrian itu juga ada, misalnya bagaimana cara membuat minuman sari kedelai. Nah, jadi kami juga ada kegiatan ekonomi seperti mesinnya juga kami punya, kemudian caranya juga kami punya, dan kami juga menjual itu. Kemudian juga ada keterampilan misalnya membuat kue, kemudian ada banyak hal lah di sini. Selain mengaji, kami hal-hal yang positif yang di sini akan kami ajarkan untuk anak. Jadi tidak bermonoton pada pendidikan aja ya Pak. Maksudnya anak itu dilihat dari skillnya ya, maksudnya Pak ya. Skill di mana anak ini berpotensi kemana, nanti diarahkan ada olahraga silat, panahan, masak ya tadi juga ada pembuatan sari kedelai. Jadi juga diajari tentang entrepreneur lah, orang bahasanya sekarang ya. Ada dosen dari Ubaya, Surabaya, itu juga mengadakan kerjasama sama kita pelatihan fotografi. Jadi supaya kata dengan Mas Faiz benar, anak biar tidak tergantung pada gadget. Kemudian bagaimana anak mengekspresikan emosinya itu kadang ada lewat tulisan, kadang lewat ini ada yang anak itu juga hobinya foto. Sama dosen Ubaya. Iya. Jadi kecenderungannya apa? Yang mau difoto apa? Yang mau diceritakan apa? Kemudian angelnya yang bagus itu bagaimana, pencahayaannya yang bagus dan apa? Karena itu kami juga menerima hal-hal yang positif seperti itu berjalan sampai 1 bulan mungkin itu. Short course lah. Nah, itu juga. Dan bahkan di Universitas 17 Agustus itu fakultas psikologinya itu KKN-nya itu sudah 4 semester di pesantren Jawharatul Hikmah. Ini alhamdulillah para pemirsa, pondok pesantren Jawharatul Hikmah ini intinya anak ini ada kemauan dan supportnya para orang tua, karena ini gratis ya Pak ya. Maaf Pak Rofi, untuk dana kan misalnya ada dana operasional, itu dari mana ya Pak Rofi? Atau ya alhamdulillah untuk dana operasional kami ada donatur dari memang keluarga pendiri, kemudian ada dari wali santri ini juga. Jadi kami mengedukasi anak untuk sedekah pagi, sedekah subuh. Karena Rasulullah kan juga pernah bersabda bahwasanya sebaik-baik sedekah adalah di pagi hari, karena ada malaikat pencatat di pagi hari. Kan ada mencatat kebaikan dan keburukan. Barang siapa yang berbuat baik maka akan didoakan kebaikan oleh malaikat tersebut. Jadi kami mengedukasi santri untuk punya kaleng sedekah. Jadi setiap santri, jadi misalnya dia pagi hari masukkan ke kaleng itu, saat ngaji dia akan setor ke ustadznya. Itu kemudian dari teman-teman saya sekolah dulu, teman-teman kuliah, kemudian juga banyak ada beberapa perusahaan yang melihat profil dari JH seperti siar jenengan bantu lewat YouTube, itu pasti akan penasaran, loh kok ada pesantren di tengah-tengah seperti ini, lokasi seperti ini gratis, dan santrinya itu tidak kaleng-kaleng ilmunya, kegiatannya juga banyak, menjadi penasaran apa benar. Pertama kali survei ternyata di survei benar, ya itu akhirnya mereka timbul kepercayaan, oh ternyata ada, akhirnya ada donasi. Bahkan ada langganan kita, misalnya beberapa perusahaan itu mengundang kita setiap Ramadan, Pak, kami akan mengundang setiap tahun untuk buka bersama anak-anak santri Jawharatul Hikmah. Jadi untuk
sedekah setiap subuh itu nggak ada target ya. Yang penting membiasakan anak itu berapa, entah 1.000, 5.000, yang penting istiqomah ya Pak. Nah, alhamdulillah. Dan saya harapkan kepada para orang tua yang mempunyai keinginan, ini juga termasuk terobosan yang sangat luar biasa, Masya Allah. Karena apa? Karena setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi karena kondisi terkadang orang tua yang untuk kebutuhan sehari-hari aja kadang bingung Pak Rofi. Nah, bagaimana? Inilah solusinya Pondok Jawharatul Hikmah ini ada solusi. Karena saya harapkan juga para donatur bisa berkunjung melihat kondisi Pondok Jawharatul Hikmah ini di Putrajaya Indah Gang 4. Mudah-mudahan kedepannya pondok ini bisa berkembang, dan tentunya ini terkadang ini Pak Rofi. Sehingga di pondok-pondok sekarang ini ada senioritas, bagaimana mendidik anak itu seperti kasus-kasus kemarin. Ini pondok juga wah kok pondok seperti itu, anak yang istilahnya kemarin lah ada kejadian yang kurang diinginkan. Bagaimana untuk mendidik akhlak supaya anak ini benar-benar ke senior itu bukan senioritas, senior yang selalu benar seperti itu. Bahkan yang diharapkan untuk pondok pesantren ini mungkin dengan cara apa? Maksudnya kasih sayang sih, tidak hanya menggunakan senioritas kepada juniornya kan. Bagaimana Pak Rofi untuk mendidik anak tentang akhlak ini supaya ke adiknya itu bukan timbul dendam, tapi kasih sayang, sehingga adiknya itu merasa senang kumpul dengan seniornya tadi. Kami selalu menekankan bahwasanya Rasulullah itu turun sebagai Rasul, itu salah satu misinya innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Yang salah satu tujuan utama Rasul itu turun di muka Arab waktu itu sangat-sangat akhlaknya, moralnya. Mau lahir anak perempuan masih nangis, dibunuhnya bukan langsung ditebas, dimasukkan ke dalam pasir langsung dikubur, hidup-hidup dikuburnya. Nah, bagaimana Rasulullah kita ajarkan? Yang ditekankan Rasulullah adalah akhlakul karim. Akhlakul karim itu apa? Budi pekerti. Kita ajarkan juga la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan sekali-kali kamu menghina atau meremehkan selain daripada kamu, karena Allah menciptakan sesuatu selain kita pasti ada keunggulannya, ada keistimewaannya. Kemudian juga irham man fil ardi yarham man fis sama. Kalau kamu mau menghormati orang yang ada di bumi, yang di langit juga akan menghormati kamu, merahmati kamu. Kalau kita melihat yang lebih tua, yang lebih besar, yang lebih senior, kita akan berhusnudzon. Oh, beliau sudah banyak amalnya. Oh, beliau sudah banyak kenyang makan asam garam kehidupan. Kepada yang kecil kita tidak meremehkan, karena bisa jadi beliau dosanya masih lebih banyak daripada kita. Karena beliau kecil, beliau kesalahan-kesalahan yang dilakukan otomatis lebih sedikit daripada yang kita lakukan. Kemudian kita langsung mempraktekkan. Contohnya akhlak. Misalnya antri, budaya antri. Kalau misalnya wudhu, jangan berebut. Jadi siapa yang duluan datang, yaitu yang didatang. Yang duluan akhir, dia harus di akhir. Sesuai antriannya. Tidak ada salib menyalip, saya lebih besar, saya harus prioritas di depan karena saya santri senior. Tidak ada. Jadi siapa yang datang duluan meskipun dia kecil harus taat, harus sesuai disiplin. Kita anukan seperti itu. Kemudian bagi yang besar misalnya itu selalu memberi bimbingan, memberi tuntunan, bahkan mengarahkan anak-anak yang kecil. Misalnya ada kelas jilid 1 yang kecil, kemudian di sampingnya ada kelas jilid 4 yang lebih besar. Misalnya ustazahnya belum datang, itu dibantu untuk mengingatkan, misalnya jangan rame-rame, tolong yang tertib dan sebagainya, tolong bangkunya kalau belum disiapkan tolong disiapkan. Kita ajarkan dengan santun, dengan disiplin, saling mengingatkan dan saling memberi support satu sama lain.
dengan bahasa, tetap dengan bahasa yang santun. Dan kami sendiri mencontohkan, tidak ada kami dengan suara keras atau dengan, kecuali dalam tanda kutip apabila ada pelanggaran yang misalnya sangat-sangat di luar itu, setelah kita peringatkan dengan halus, itu baru dengan tataran yang agak lebih tinggi levelnya, dan tidak sangat tinggi tapi dengan suara yang agak tinggi gitu. Alhamdulillah pemirsa, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Rofi sebagai Ketua Yayasan Pondok Jauharatul Hikmah ini. Banyak nasihat-nasihat dari beliau, sehingga saya juga dan Mas Ibat sebagai kameraman juga tersentuh apa yang disampaikan beliau. Mudah-mudahan nanti silaturahim kita ini tidak putus pada saat ini, tapi insya Allah ke depan lebih intens lagi, karena banyak misi yang harus kita sampaikan, bahwasannya Islam itu rahmatan lil alamin. Sehingga jangankan sama orang non muslim, sama tumbuhan, hewan pun kita juga harus berlaku sesuai dengan yang ditentukan. Maka alhamdulillah apa yang disampaikan beliau ini semoga bermanfaat bagi halayak semua, sehingga bisa diaplikasikan, bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kami mohon izin ya Pak Rofi, mau meliput kegiatan anak santri untuk aktivitas panahannya. Silakan. Jazakallahu khairan.